Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya. Mada darsunal an. Hari ini kita akan belajar apa pelajarannya? Darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Arab. Hai nabda darsana biqiraati doa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum Anda mulai menyimak pelajaran hari ini, Bu Febri ingatkan untuk jangan lupa sholat duha, mengaji, dan juga absen di kelas bahasa Arab di e-learning ya. Jangan lupa tolong selalu diperhatikan absennya. Jangan sampai terlambat atau lupa absen di e-learning. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran 2 tentang Uhibbul lughatal arabiyyah. Artinya, aku cinta bahasa Arab. Sebelumnya Bu Febri sampaikan, ini video pembelajarannya akan kita gunakan selama pelajaran 2 ya, selama di tema 2. Jadi di tema Uhibbul lughatal arabiyyah kita akan memakai video pembelajaran ini dan tidak perlu disimak sampai akhir, tetapi nanti dibaca, diperhatikan di e-learning, instruksi atau perintah yang diberikan. Jadi yang ditonton sampai menit keberapa dan juga sesuaikan dengan tugas yang diberikan pada hari itu ya. Di timeline e-learning, di e-learningnya diperhatikan tugasnya, lalu simak bahan ajarnya sesuai dengan tugas yang diberikan. Baik, nah ada sebuah hadis ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhibbul Arabi lisulasa li'anni Arabi. Aku cinta bahasa Arab karena 3 hal. Yang pertama, karena saya berasal dari bangsa Arab. Ya, Rasulullah berasal dari bangsa Arab. Wal Qur'ani Arabi, dan Quran juga berbahasa Arab. Wa kalamu ahlul jannah Arabi, dan bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Ya. Jadi sesungguhnya bahasa Arab ini adalah bahasa yang spesial ya, berbeda dengan bahasa lainnya. Ya, bahasa Arab ini mempunyai keistimewaan, yaitu bahasa Arab adalah lughatul Quran, bahasa Al-Quran. Seperti yang sudah anak-anak ketahui juga, dengan belajar bahasa Arab tentunya akan mempermudah kita dan membuka peluang menjadi jalan kita untuk memahami isi Al-Quran, memahami hadis, karena hadis-hadis juga bahasa Arab ya, memahami kitab-kitab seperti kitab fikih, kitab hadis ya. Jadi begitu banyak, jika kita ingin mempelajari langsung dari kitab yang ditulis dengan ulama, tentunya berbahasa Arab, dan kita harus belajar bahasa Arab. Baik, sebagaimana keutamaan mempelajari bahasa Arab, yaitu bahasa Arab ini sangatlah jelas karena bahasanya adalah bahasa Al-Quran. Alasan ini tentunya menjadi alasan utama kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab, dan tentunya harus senang belajar bahasa Arab ya. Bu Febri harapkan Anda di sini suka belajar bahasa Arab ya. Nah, oke, kita lanjutkan untuk pelajaran pertama kita hari ini tentang tema 2. Baik, hari ini kita baca bareng-bareng dulu al-mufradat atau kosakata Iqra wahfadil mufradati ataliyah. Baca dan hafalkan mufradat berikut ini ya. Dibaca dulu, diulangi sampai benar pelafalannya dan juga jelas. Kemudian nanti Anda hafalkan ya mufradat ini ya. Baik, kita mulai, diulangi setelah Bu Febri. Yunadzifu, nadzif. Yunadzifu, nadzif. Artinya membersihkan, bersihkanlah. Yunadzifu artinya membersihkan. Nadzif artinya bersihkanlah. Hissotun. Hissotun artinya jam pelajaran. Yaqulu
berkata, qul, katakanlah. Yaqulu, berkata. Qul artinya katakanlah. Jiddan, jiddan artinya sangat. Annasu, annasu manusia. Muhimmun, muhimmun artinya penting. Yuwa'ida, berjanji. Wa'id, berjanjilah. Ijtihadun artinya sungguh-sungguh. Yarju, berharap. Urju, berharaplah. Yakunu, menjadi. Kun artinya jadilah. Ya'rifu, mengenal. I'rif, kenalilah. Ya'lamu, mengetahui. I'lam, ketahuilah. Ketahuilah. I'lam, ketahuilah. Sahala yusahilu artinya memudahkan. Nafi'atun artinya bermanfaat. Yata'arrafu, berkenalan. Ta'arraf, kenalkanlah. Alamiyun artinya internasional. Alamiyun, internasional. Yajibu ala, wajib atau harus. Yastati'u, dapat. Istati', dapatlah. Yan bagi, seyogyanya atau seharusnya. Yan bagi artinya seyogyanya atau seharusnya. Makna, jamaknya ma'ani, artinya makna atau arti. Makna jam'uhu ma'ani, ma'anin artinya makna atau arti. Baik, sebelum kita lanjut, Ananda dimohon untuk menghafalkan ya, jadi diulang-ulang ini mufradatnya, kemudian dihafalkan ya dari nomor 1 sampai nomor 20 mufradatnya. Oke, tayyib, kita lanjutkan. Al-istima', mendengar. Saya qra'u ustadzuka al-qissata ataliyah isma' qira'ataha jayyidan. Gurumu akan membacakan cerita berikut, dengarkan bacaannya baik-baik. Nah, Bu Febri bacakan ceritanya, ini ada teks. Ananda dimohon untuk menyiapkan buku tulisnya atau buku cetaknya, dicatat artinya yang penting ya, ditulis artinya, yang belum diketahui dicatat supaya tidak lupa ya. Oke, Bu Febri bacakan. Yadhabu Umar ilal madrasati bid-darajati sobahan. Yadhabu Umar, Umar pergi ilal madrasati, ke sekolah, bid-darajati sobahan, dengan sepeda pada pagi hari. Yasilu Umar ilal madrasati fi sa'ati sabi'ati illa ruba'. Yasilu Umar, Umar sampai ilal madrasati, ke sekolah, fi sa'ati sabi'ati illa ruba', pada jam 7 kurang 15 menit atau jam 6 lewat 45 menit ya. Yunadzifu Umar al-fasla ma'a asdiqaihi qabla dirasati fi hissatil ula. Yunadzifu Umar al-fasla, Umar membersihkan kelas, ma'a asdiqaihi, bersama dengan teman-temannya, qabla dirasati, sebelum pelajaran, fi hissatil ula, pada jam pelajaran yang pertama. Yadkhulu talamidu al-fasla fi sa'ati sabi'ati tamaman. Yadkhulu talamidu al-fasla, murid-murid memasuki kelas, fi sa'ati sabi'ati tamaman, pada jam 7 tepat. Wa kadzalikal ustad, dan begitu pula dengan guru. Ya'murul ustadu talamidahu liyasma'u kalamahu. Ya'murul ustadu talamidahu, guru memerintahkan murid-muridnya, liyasma'u, untuk mendengarkan, kalamahu, perkataannya. Yaqulul ustadu anna lughatal arabiyyata muhimmatun jiddan likullin nas. Yaqulul ustadu, guru berkata, anna lughatal arabiyyah, sesungguhnya bahasa Arab, muhimmatun jiddan, sangat penting, likullin nasi, bagi manusia atau untuk manusia. Fayajibu ala kulli tilmid ayata'allama al-lughatal arabiyyata jayyidan. Fayajibu, maka wajib, ala kulli tilmid, bagi setiap murid, ayata'allama, untuk mempelajari, al-lughatal arabiyyata jayyidan, bahasa Arab dengan sungguh-sungguh. Yasma'u Umar kalam al-ustadi
bihtimamin. Yasma'u Umar kalamal ustadi bihtimamin. Yasma'u Umar mendengarkan kalamal ustadi, perkataan guru, bihtimamin, dengan perhatian, dengan penuh perhatian. Bihtimamin artinya perhatian ya, dengan perhatian. Yuwa'idu Umaru an yata'allama lughatal arabiyyata bi ijtihadin wa yarju an yakuna tilmidan mahiran fil lughatil arabiyyah. Yuwa'idu Umar berjanji ayyata'allama lughatal arabiyyah, untuk mempelajari bahasa Arab, bijtihadin, dengan sungguh-sungguh. Bijtihadin artinya dengan sungguh-sungguh. Wayarju, dan berharap. Yarju artinya mengharapkan ya. Wayarju, dan berharap, an yakuna, agar bisa menjadi tilmidan mahiron, murid yang mahir atau murid yang pintar, fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab. Baik, sekarang coba Ananda latihan at-tadrib asani. Ajib anil as'ilati ataliyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Bu Febri bantu artikan ya. Dijawab sesuai dengan teks bacaan yang tadi sudah sama-sama kita pelajari bersama. Nomor 1, fi ayyi sa'atin yasilu Umar ilal madrasah? Pada jam berapa Umar sampai ke sekolah? Nomor 2, fi ayyi sa'atin yadkhulul ustadu al-fasla? Fi ayyi sa'atin, pada jam berapa yadkhulul ustad, guru, masuk al-fasla, ke kelas? Nomor 3, man yaqulu fil fasli? Siapa yang berkata atau siapa yang berbicara fil fasli, di dalam kelas? Nomor 4, halil lughatul arabiyyatu muhimmatun? Apakah bahasa Arab itu penting? Nomor 5, man yu'aidu ayyata'allama lughatal arabiyyata bi ijtihadin? Man yu'aidu artinya tadi apa? Berjanji. Siapa yang berjanji an yata'allama, akan mempelajari al-lughatal arabiyyata, bahasa Arab, bi ijtihadin, dengan sungguh-sungguh? Jawab ya, nomor 1 sampai nomor 5. Baik, kita lanjutkan. Al-qawaid, tata bahasa. Hari ini kita akan belajar tentang tata bahasa fi'il amr. Dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lul amri, artinya kata kerja perintah. Fi'il amr atau kata kerja perintah adalah fi'il, kata kerja yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakallim, pembicara, sebagai orang yang memerintah, agar dilakukan oleh muhatab, oleh lawan bicaranya, sebagai orang yang diperintah. Perlu diingat bahwa yang menjadi fa'il, pelaku dari fi'il amr, adalah dhamir muhatab, yang artinya lawan bicara atau orang kedua sebagai orang yang diperintah untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dhamir muhatab itu ada apa? Ada anta, anti, antuma, antum, antuna. Jadi fi'il amr atau kata kerja perintah ini singkatnya adalah ketika kita ingin memerintah kepada lawan bicara kita. Jadi ketika kita ingin memerintahkan sesuatu kepada lawan bicara kita, misalkan kita mau berbicara dengan teman kita, ambillah buku itu. Ya, kita ambillah itu adalah kata kerja perintah dalam bahasa Arab ya. Coba kita baca, ini dhamir muhatabnya ada anta sampai antuna, fi'il amrnya diperhatikan. Nah, ini terjemahannya ya. Dhamir muhatabnya anta. Ini if'al artinya kerjakanlah. Berasal dari fi'il mudhari'nya yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu artinya mengerjakan. Dhamir muhatabnya anta, fi'il amrnya if'al, artinya kerjakanlah. Dibaca bareng-bareng ya. Anti if'ali, artinya kerjakanlah. Semua ini artinya kerjakanlah, tapi dalam bahasa Arab berbeda ya. Kita memperhatikan dhamirnya, dhamir muhatabnya. Apakah lawan bicaranya ini kamu laki-laki, kamu perempuan, atau ada 2 orang, atau ada banyak orang, lebih dari 2, begitu ya. Anta if'al, anti if'ali.
Antuma if'ala, antum if'alu, antunna if'alna. Ini namanya fi'il amr ya, kata kerja perintah. Ingat dhamir mukhatabnya ada anta, anti, antuma, antum, dan antunna. Kita lihat cirinya. Anta itu kita pakai mabni ala sukun ya, jadi diakhiri dengan sukun. If'al. Anti if'ali. Antuma if'ala, antum if'alu, antunna if'alna. Untuk lebih jelasnya kita lihat nanti ya, kita pelajari sama-sama. Sekarang kita lanjut dulu. Contoh dalam kalimat dari fi'il, misalkan fataha, membuka. Kita rubah menjadi fi'il amr ya. Fataha, fi'il mudhari'nya adalah yaftahu ya. Bukalah bukumu untuk laki-laki, berubah menjadi iftah. Iftah kitabaka. Iftah kitabaka. Untuk kamu perempuan, bukalah bukumu untuk anti. Iftahi kitabaki. Iftahi kitabaki. Untuk kalian berdua, antuma. Iftaha kitabakuma. Iftaha kitabakuma. Untuk kalian laki-laki, iftahu kutubakum. Iftahu kutubakum. Untuk kalian perempuan, jamak ya, iftahna kutubakunna. Iftahna kutubakunna. Oke, catatan. Apabila huruf akhir yang sukun dari fi'il amr bertemu dengan awalan alif lam dari sebuah isim ma'rifah, bertemu dengan alif lam ya. Ini ada fi'il amrnya bertemu dengan alif lam. Maka harokat sukun dari huruf akhir fi'il tersebut berubah menjadi kasroh. Nah, harusnya kan ini sukun, akim, as-sholah. Tapi kalau ketemu dengan alif lam, maka kita ganti menjadi kasroh. Jadi, akimis sholah. Bukan akim as-sholah, tapi dibaca dengan akimis sholah. Oke, kita lihat ya. Bagaimana cara membentuk fi'il amr, cara membuatnya. Untuk dhamir atau kata ganti anta, pertama, ambillah kata kerja mudhari yang belum dilakukan. Misalkan, taktubu, kata bayak tubuh artinya menulis ya. Lalu buang huruf mudhari'nya. Huruf mudhari itu apa? Ini namanya huruf mudhari ya. Ta. Kita buang, jadi menjadi seperti ini. Lalu posisikan hamzah wasal sebagai ganti huruf mudhari yang dibuang menjadi nih. Ini kita buangkan tadi, lalu kita ganti dengan huruf alif hamzah wasal di depannya sebagai pengganti huruf mudhari yang tadi sudah dibuang. Lalu berikan harokat pada hamzah wasal sesuai dengan harokat dua kata terakhir, lalu sukun huruf akhirnya. Ini kan belum ada harokatnya. Nah, kita ganti dengan kita beri harokat pada dua kata terakhir. Dua kata terakhir, 1, 2. Jadi kita beri harokat domah sesuai ini ya. Kita kasih domah di sini. Di huruf alifnya dan di akhirnya kita sukunkan. Sehingga menjadi uktub ya. Untuk anta, uktub. Ini adalah fi'il amrnya. Sekarang untuk dhamir anti, ambillah kata kerja mudhari'nya. Anti taktubina. Seperti yang tadi kita buang huruf yang menandai mudhari. Kita buang ini huruf tanya. Kita buang ya tanya menjadi seperti ini. Lalu letakkan hamzah wasal pada posisi huruf yang dibuang tadi menjadi seperti ini kan. Kemudian harokati sesuai dengan dua harokat dua huruf terakhir. Nah, dua harokat huruf terakhir menjadi uktubina. Lalu kita buang huruf nunnya. Nah, kalau sekarang untuk anti kita buang huruf nunnya. Jadi uktubi. Oke, seperti ini ya. Kita buang nunnya menjadi uktubi. Ini untuk anti. Kemudian untuk dhamir antuma, cara membuatnya sama seperti sebelumnya, harus mengambil huruf mudhari dari dhamir antuma. Nah, fi'il mudhari'nya apa? Taktubani. Lalu buang huruf mudhari'nya ya, tanya dibuang sehingga menjadi seperti ini. Kemudian kita letakkan hamzah wasal pada huruf yang dibuang tadi. Beri harokat hamzah wasal sesuai dengan dua huruf terakhir. Kemudian, nah seperti ini ya. Lalu kita buang huruf nunnya. Nunnya ini kita buang. Jadi tinggal seperti apa? Uktuba.
Seperti ini ya jika untuk dhamir antuma. Kemudian untuk dhamir antum, sama seperti tadi caranya, ambil fi'il mudhari. Kemudian kita buang fi'il mudhari'nya, huruf mudhari'nya. Kemudian letakkan hamzah pada huruf mudhari yang dibuang. Harokati dengan harokat dua huruf terakhir hamzahnya. Kemudian, nah ini kita buang nunnya. Nah, nunnya kita buang jadi menjadi seperti ini ya. Seperti ini, maaf ini harusnya nggak ada bulatannya, menjadi seperti ini. Jangan lupa untuk menambahkan alif fariqoh setelah waw. Nah, kalau untuk antum kita harus menambahkan alif fariqoh setelah waw untuk menunjukkan bahwa itu jamak, banyak, bukan satu. Ya, bukan hanya satu, jadi jamak, lebih dari dua. Jadi, seperti ini hasilnya. Uktubu. Ya, untuk dhamir antum. Sekarang terakhir untuk dhamir antunna. Kita cari dulu kata kerja mudhari'nya, lalu kita buang huruf mudhari'nya, kemudian letakkan hamzah wasal. Lalu beri harokat hamzah wasal sesuai dengan dua huruf terakhir. Seperti tadi, uktubna. Kalau ini nggak ada yang lagi yang dibuang ya, jadi seperti ini. Uktubna itu untuk dhamir antunna. Coba dipahami lagi bagaimana caranya membuat fi'il amr ya. Nah, sekarang untuk latihannya, susunlah kalimat yang sempurna dari kata-kata di bawah ini seperti contoh. Al-misal, anta tatakallamu bil lughatil arabiyyah. Bagaimana caranya kita ubah ke fi'il amr? Takallam ya, ini tatakallamu kita ubah menjadi fi'il amr takallam. Takallam bil lughatil arabiyyah. Coba dilanjutkan ini ya. Anta tahfadzu hadhil jumlah. Tahfadzu untuk dhamir anta berarti menjadi ihfad. Ihfad hadhil jumlah. Ya, seperti itu ya. Ihfad hadhil jumlah. Anti taftahina al-qamusa. Diubah menjadi fi'il amarnya, taftahina menjadi iftahi. Nunnya dibuang ya. Iftahi. Karena untuk dhamir anti, seperti tadi dilihat ya. Iftahi al-qamusa. Oke, coba anak-anak kerjakan sebisanya. Ya, bagaimana caranya kita mengubah fi'il mudhari ini menjadi fi'il amr. Ya, ini jadi masih fi'il mudhari ya semuanya ini ya. Tahfadzu, taftahina, tasma'una, tadarusani, tatakallamna. Ini adalah fi'il mudhari. Coba kalian rubah menjadi fi'il amr. Kata kerja perintah. Oke, kita lanjut. Tahaddasal ustadzu wa talamiduhu 'anil lughatil arabiyyah. Iqra' hadhil muhadatsah watbiqha ma'a shadiqika. Pak guru dan murid-murid sedang bercakap-cakap tentang bahasa Arab. Bacalah percakapan tersebut dan praktekkan dengan temanmu. Jadi ini ada percakapan antara al-ustadz, antara seorang guru dengan muridnya, dengan at-talamid. Kita baca ya. Jangan lupa coba dicatat artinya mufradat baru ya. Sobahul khair ayyuhat talamid. Selamat pagi wahai murid-murid. Sobahun nur ya ustadz. Selamat pagi juga wahai ustadz. Ya talamidi, wahai murid-muridku. I'lamu, ketahuilah annal lughatal arabiyyah, bahwa bahasa Arab, sesungguhnya bahasa Arab muhimmatun, penting, lihayatina, untuk kehidupan kita. Afwan ya Ustadz, maaf Ustadz, limada al-lughatul arabiyyatu muhimmatun lihayatina. Limada al-lughatul arabiyyah, kenapa bahasa Arab muhimmatun, penting, lihayatina, untuk kehidupan kita. Lianna al-lughatul arabiyyata nafi'atun linata'allama ad-dina. Karena bahasa Arab nafi'atun, bermanfaat, linata'allama ad-dina, untuk mempelajari agama. Wa nafi'atun, dan bermanfaat, lina ta'arrafa, untuk berkenalan, bil arabiyina, dengan orang-orang Arab. Ya Ustadz, wahai Ustadz, halil lughatul arabiyyatu lughatun alamiyah, apakah bahasa Arab adalah bahasa internasional? Naam ya Salim, benar wahai Salim. Afwan ya Ustadz, maaf wahai Ustadz. Idan yajibu alaina an nata'allama hadhil lughah. Idan, jadi yajibu alaina, wajib bagi kita, an nata'allama hadhil lughah, untuk mempelajari bahasa ini.
Taba'an ya Hamidah, benar sekali atau tepat wahai Hamidah. Kalamuki sahih, perkataanmu benar. Wa yajibu alaina an nastati'a fi takallumi bil lughatil arabiyyah. Dan wajib bagi kita untuk bisa berbicara atau bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Arab. Kalamuka sahihun aidan ya Arif, perkataanmu benar juga wahai Arif. Afwan ya Ustadz, maaf wahai Ustadz. Hal yajibu alaina, apakah wajib bagi kita an na'rifa ma'aniya ayatil Qur'ani kulliha, apakah wajib bagi kita untuk mengetahui makna atau arti dari ayat Al-Quran, dari setiap ayat Al-Quran? Yang bagi alaina, kita seharusnya anak rifa mengetahui ma'ani ayatil Qur'ani kulliha, mengetahui arti atau makna dari setiap ayat Al-Quran. Idan wa'idu an ata'allama lughatal arabiyyah jayyidan. Kalau begitu, saya berjanji an ata'allama, untuk mempelajari al-lughatal arabiyyah jayyidan, bahasa Arab dengan sungguh-sungguh. Thayyib ya Aisyah, bagus wahai Aisyah. Ayuhat talamid, wahai murid-murid. Arju minkum, saya berharap kepada kalian antakunu, untuk dapat menjadi mahirina fil lughatil arabiyyah, mahir ya. Saya berharap kepada kalian untuk menjadi seseorang yang mahir, yang pintar fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab. Insyaallah ya Ustadz, atas izin Allah wahai Ustadz. Oke, selanjutnya coba kita lanjutkan latihan 6. Ajib anil as'ilati at-taliyah, Bu Febri bantu artikan ya. Dijawab sesuai dengan teks yang tadi sudah sama-sama dipelajari. Nomor 1. Man yaqulu anna lughatal arabiyyata muhimmah? Siapa yang berkata bahwa bahasa Arab itu penting? Nomor 2. Halil lughatul arabiyyatu nafi'atun li ta'allumiddin? Apakah bahasa Arab itu bermanfaat untuk mempelajari agama? Ingat, kalau ada pertanyaan hal, kita gunakan na'am atau la ya. Jawabannya pasti antara ya atau tidak. Kalau na'am, tulislah na'am, koma, langsung ditulis al-lughatu, misalkan na'am al-lughatul arabiyyatu nafi'atun li ta'allumiddin. Seperti itu jawabnya ya. Nomor 3. Halil lughatul arabiyyatu lughatun alamiyah? Apakah bahasa Arab lughatun alamiyah tadi apa? Bahasa internasional ya. Apakah bahasa Arab adalah bahasa internasional? Nomor 4. Man yuwa'idu an yata'allama lughatal arabiyyata jayyidan? Siapa yang berjanji akan mempelajari bahasa Arab dengan sungguh-sungguh? Nomor 5. Ma roja'ul ustadi ala talamidi? Apa roja'ul ustadi, yang diharapkan ustad, yang diharapkan guru, ala talamidihi, atas murid-muridnya? Apa yang diharapkan seorang guru dari murid-muridnya? Oke, kita lanjut. Ada teks qiraah, al-qiraah. Bisa beri bantu artikan ya, anak-anak sekalian latihan membaca ya. Kita baca sama-sama. Iqra'il qira'ata ataliyata jayyidan. Bacalah qiraah berikut dengan baik. Nahnu Indonesiuna wa nahnu muslimuna. Kita adalah orang Indonesia dan kita adalah seorang muslim. Lana al-Qur'anu karimu alladhi yakunu qa'idun li hayatina. Kita mempunyai Al-Quran yang mulia, yang menjadi qa'idun, dasar, yang menjadi dasar li hayatina, untuk kehidupan kita. Qa'idun artinya dasar ya. Kutibal Qur'anu bil lughatil arabiyyah. Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, sebagaimana Allah berfirman dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya
Aku menjadikan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kalian memahaminya. Ya, jadi Allah menuliskan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab sesungguhnya uh, agar umatnya memahaminya, ya, la'alakum ta'qilun, agar kalian semua memahaminya. Idzan yajibu alaina, kalau begitu wajib bagi kita an nastati'a bi qiraatil qur'ani tajwidiyan wa ma'nawiyan, untuk bisa membaca Al-Qur'an secara tajwid, ya, dengan menggunakan tajwidiyan wa ma'nawiyan, dan mengetahui, memahami maknanya, artinya, ya. Wayan bagi alaina an na'rifa ma'aniya ayatil Qur'ani kulliha, dan seyogyanya bagi kita atau seharusnya kita mengetahui arti dari setiap ayat Al-Qur'an. Fabidzalika, oleh karena itu atau maka dari itu, yajibu alaina, wajib bagi kita, an nata'allama lughatal arabiyyata bijtihadin, untuk mempelajari bahasa Arab dengan sungguh-sungguh. Nashkurullah ta'ala anna lana darsul lughatil arabiyyah fi madrasatina. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mempelajari bahasa Arab di sekolah. Walana ustadul lughatil arabiyyatil ladzi yu'allimu hadzal darsa, dan kita mempunyai guru bahasa Arab yang mengajarkan pelajaran ini. Idan yufarridu alaina an nuti'a awamirahu indama ya'muruna bita'allumi hadhil lughah. Kalau begitu, wajib bagi kita an nuti'a, untuk memberi, untuk an-nuti'a awamiruhu. Idan yufarridu alaina, kalau begitu wajib bagi kita an-nuti'a awamiruhu, untuk bisa mengerjakan perintahnya indama ya'muruna, ketika dia memerintahkan bita'alumi hadhil lughah, untuk mempelajari bahasa ini. Bita'alumi hadhil lughah, untuk mempelajari bahasa ini. Narju minallahi an yusahhilana fit ta'allumil lughatil arabiyyati wa an nakuna mahirina fil lughatil arabiyyah. Narju minallah, kita berharap kepada Allah ayusahilana, untuk memudahkan fit ta'allumil lughatil arabiyyah, dalam mempelajari bahasa Arab, wa annakuna mahirina fil lughatil arabiyyah, dan menjadikan kita mahir atau pintar dalam bahasa Arab. Ba'da an nafhama lughatal arabiyyah, setelah kita memahami bahasa Arab, nahnu nastati'u an natakallama biha, kita bisa berbicara dengan bahasa Arab, wa nastati'u, dan kita bisa an-naqra'a, untuk membaca kutubal hadis, membaca buku-buku hadis, wal fikhi, dan buku fikih, ya, kitab-kitab fikih, wat tarihi, dan kitab-kitab sejarah, wa nafhama ma'aniya, dan memahami maknanya. Ma'aniya ayatil Qur'anil Karim, wa nafhama ma'aniya ayatil Qur'anil Karim, dan kita bisa memahami makna atau arti dari ayat Al-Qur'an. Baik, kita lanjutkan latihan 8. Coba dijawab, ya. Jawablah pertanyaan berikut. Ajib anil as'ila ataliyah. Nomor 1. Malladhi yakunu qa'idul li hayatina, apa yang menjadi dasar untuk kehidupan kita. Nomor 2. Bi ayyi lughatin kutibal Qur'an, dengan bahasa apa Al-Qur'an ditulis. Nomor 3. Uktubil ayatal lati tadullu ala kitabatil Qur'ani bil lughatil arabiyyah. Coba tulislah ayat yang menerangkan tentang kitab
Al-Quran, tentang Al-Quran yang ditulis dengan bahasa Arab. Coba tulislah ayat yang menerangkan bahwa Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab. Nomor 4. May yu'allimul lughatal arabiyyata fi madrasatina? Siapa yang mengajarkan bahasa Arab di sekolah kita? Nomor 5. Hal nastati'u an nafhama ma'ani al-Qur'ani bidunil lughatil arabiyyah? Hal nastati'u, apakah kita bisa an nafhama, untuk memahami ma'ani al-Quran, makna atau arti Al-Quran, biduni lughatil arabiyyah, jika tidak dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, biduni artinya dengan tidak berbahasa Arab. Apakah kita bisa memahami arti Al-Quran dengan tidak menggunakan bahasa Arab? Oke, selanjutnya, berilah harokat yang sesuai pada kalimat berikut ini. Bu Febri bacakan nomor 1 sampai 5 saja ya. Nomor 1, ata'allamul lughatal arabiyyata bijtihadin. Nomor 2, yajibu alaina an natakallamal lughatal arabiyyata fil fasli. Nomor 3, al-lughatul arabiyyatu muhimmatun li hayatil muslimin. Nomor 4, ana tilmidun mahirun fil lughatil arabiyyah. Nomor 5, yatakallamul arabiyyuna bil lughatil arabiyyah. Oke, sekarang kita belajar menerjemahkan. Tarjimil jumal ataliyah ilal lughatil Indonesia. Terjemahkan kalimat-kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia. Nomor 1 sampai 5 saja ya. Kita coba terjemahkan bersama-sama. Tarjim hadhil kitabata waktub wa uktub jawabaka alal kirtasi. Tarjim hadhil kitabah. Terjemahkan tulisan ini. Wa uktub jawabaka, dan tulislah jawaban kamu alal qirtasi, di atas kertas. Nomor 2, takallam bil lughatil arabiyyah ya Hasan. Takallam ini adalah fi'il amr ya, artinya berbicaralah. Berbicaralah bil lughatil arabiyyah, dengan menggunakan bahasa Arab. Ya Hasan, wahai Hasan. Nomor 3, al lughatul arabiyyatu muhimmatun. Bahasa Arab penting, li hayatin nas, untuk kehidupan manusia. Nomor 4, yaqulu ra'isul madrasati. Kepala sekolah berbicara bil lughatil Indonesia wal arabiyyah, dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Nomor 5, bi ayyi lughatin, dengan bahasa apa? Tatakallamina, kamu perempuan berbicara, ma'a mudarrisiki, dengan gurumu. Baik, sampai sini pelajaran kita hari ini. Semoga Anda mudah memahaminya ya. Tidak usah diselesaikan videonya dalam satu waktu, Kak. Jadi Bu Febri ingatkan lagi untuk dipelajari sesuai dengan perintah yang Bu Febri berikan di timeline e-learning. Ya, jadi selama pelajaran kedua ini kita akan menggunakan satu bahan ajar ini ya. Ini semuanya Bu Febri ambil juga ada di buku cetak kalian ya. Baik, sekian dari Bu Febri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga Anda kelas 6 selalu sehat dan semangat belajar bahasa Arab ya. Ingat, ketika kita ingin memahami bahasa Al-Quran, ketika kita ingin mengetahui bahasa-bahasa hadis, kita harus memahami dan mempelajari bahasa Arab ya. Bahasa Arab akan menjadi jalan bagi kita untuk mudah memahami isi Al-Quran. Tentunya semuanya mau ya memahami indahnya kalam Allah. Jadi Al-Quran itu adalah kalam yang langsung Allah katakan kepada kita. Ya, sangat indah ya. Jadi masa kita nggak mau tahu artinya, kita nggak mau bisa tahu langsung apa ini yang Allah katakan kepada kita ya. Jadi Bu Febri harapkan anak-anak juga selalu semangat untuk belajar bahasa Arab ya. Syukron, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.